Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi bersama saya anak-anak sekalian di channel ini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Nah baik, anak-anak harus giat lagi belajar ya, tingkatkan dari semester sebelumnya. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah, dan tentunya membantu orang tua dan olahraga. Dan jangan lupa jika keluar rumah silakan jaga jarak, mematuhi protokol kesehatan dan tentunya memakai masker. Nah baik, pada mata pelajaran PJOK, sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya jika kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Baik anak sekalian, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perilaku terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Tentunya mungkin barangkali kita sudah mempelajari perilaku terpuji di pendidikan agama Islam, tapi ini berkaitan dengan olahraga. Nah baik, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini tentunya dapat konsep ya, yaitu perilaku terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Tentunya di sini ada dua ya. Yang pertama perilaku terpuji dalam menjaga kesehatan, kemudian perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ada dua untuk perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku terpuji antar teman sebaya, kemudian perilaku terpuji dengan orang yang lebih tua, kemudian perilaku terpuji dengan orang yang lebih muda. Nah, untuk yang perilaku terpuji dalam menjaga kesehatan itu terdiri atas perilaku terpuji dalam menjaga kesehatan diri, kemudian perilaku terpuji dalam menjaga kesehatan keluarga, kemudian perilaku terpuji dalam menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Nah, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa paling sempurna. Manusia dibekali akal, pikiran, dan budi pekerti. Nah, oleh karena itu, manusia sering dikatakan sebagai makhluk bermoral sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial yang berakal budi, kamu harus berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya apa yang dimaksud perilaku terpuji? Nah, sekalian baik, perilaku terpuji adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang hasilnya akan bermanfaat bagi orang lain. Jadi perilaku terpuji sekali lagi adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang hasilnya tentunya akan bermanfaat bagi orang lain maupun orang yang ada di sekitar kita. Nah tentunya anak sekalian dalam kehidupan sehari-hari banyak perilaku terpuji yang dapat kamu lakukan. Antara lain menolong orang, kemudian kita harus jujur atau berintegritas, kemudian disiplin, bertanggung jawab, tentunya peduli sama orang lain, kemudian berbagi, kemudian saling menghargai, santun dan ataupun percaya diri terhadap diri sendiri. Nah, baik, yang pertama akan kita bahas yaitu perilaku terpuji antar teman sebaya. Nah, tentunya mari kita sama-sama baca. Sebagai pelajar, kewajiban utamamu adalah belajar dengan tekun. Jadi memang tujuan utama kita sebagai orang yang terpelajar itu adalah belajar dengan tekun.
pada pelaksanaannya tidak terlepas dari kesulitan dan hambatan. Hanya orang-orang berperilaku terpujilah yang meraih keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya. Kemampuan dan kemauan belajar dengan giat melekat pada orang-orang yang memiliki perilaku terpuji. Nah, tentunya banyak contoh yang dapat kamu tiru dari orang-orang yang memiliki sikap perilaku terpuji. Baik anak sekalian, jadi kita bisa mencontoh perilaku terpuji baik dari orang lain maupun antar teman sebaya. Nah, tentunya contoh perilaku terpuji antar teman sebaya dalam kegiatan belajar. Nah, di sini bagaimana bentuk perilaku terpuji dalam kegiatan belajar di sekolah? Tentunya, sebagai pelajar kamu perlu menjalin toleransi dengan teman belajar atau sekolah. Dengan cara demikian, kamu berperan menciptakan pembelajaran yang tertib. Kamu juga bersikap disiplin dengan hadir tepat waktu di sekolah. Nah, ini adalah perilaku terpuji, salah satunya itu kita harus bersikap disiplin dengan hadir tepat waktu di sekolah. Jadi kita harus hadir di sekolah sebelum waktu yang ditentukan oleh sekolah. Nah, perilaku yang demikian menunjukkan kita melaksanakan kewajiban sebagai pelajar. Tentunya orang terpelajar itu tadi kewajiban utamanya itu adalah belajar dengan tekun. Nah, baik, kita lanjut. Itu apa saja perilaku terpuji yang dapat kamu kembangkan dalam bergaul dengan teman belajar. Jadi ini kita kembangkan perilaku terpuji di lingkungan sekolah terhadap teman belajar kita. Nah, tentunya beberapa perilaku terpuji yang dapat kita kembangkan sebagai berikut. Yang pertama, mengerjakan pekerja rumah atau PR secara tanggung jawab dan disiplin. Nah, tentunya untuk mengerjakan pekerjaan rumah itu kita bisa kerjasama dengan teman kita. Tentunya kita lakukan secara tanggung jawab dan tentunya disiplin. Nah, kemudian yang kedua, bersikap tertib dan santun saat menerima pembelajaran di kelas. Jadi saat menerima pembelajaran di kelas kita tidak boleh rusuh. Saat ustadz maupun ustazah sedang masuk ke kelas, tentunya kita harus diam dan tentunya bersikap tertib dan santun dan siap untuk mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan pada hari itu. Nah, kemudian yang ketiga, itu bermain bersama teman dengan saling menghargai dan menghormati. Kemudian yang keempat, belajar dengan tanggung jawab agar makin cerdas. Nah, kemudian yang kelima, bersikap menghargai pendapat antar teman saat berdiskusi. Nah, tentunya sekalian, ketika kita melakukan yang namanya pembelajaran pada saat ada di diskusi, kita harus bersikap menghargai. Jadi tidak boleh memotong pembicaraan teman maupun orang lain. Tentunya kita harus menghargai pendapat dari orang lain. Nah, tentunya ada yang kedua itu perilaku terpuji antar teman sebaya dalam aktivitas olahraga. Nah, tentunya yang ini akan kita tekankan juga karena kita membahas mengenai PJOK. Nah, tentunya tahukah kamu dalam aktivitas olahraga terdapat istilah fair play. Nah, ini kadangkala kita bisa temukan di pertandingan-pertandingan olahraga. Nah, istilah fair play diartikan semua olahragawan berkesempatan meraih kemenangan melalui sikap sportif. Intinya fair play itu sportif, kemudian tanggung jawab dan elegan. Nah, perilaku semacam inilah yang harus muncul dalam aktivitas olahraga. Tentunya kita harus fair play, ya, tidak boleh curang ketika sedang melakukan pertandingan olahraga. Nah, di sini kita ada lihat, ya, kita bisa lihat tabel indikator nilai olahraga. Yang pertama, nilai moral itu berkaitan tadi dengan fair play. Pertama, respect. Ya, tentunya praktiknya dalam aktivitas olahraga itu hormat pada aturan main dan tradisi. Jadi tentunya dalam pertandingan olahraga itu ada aturan, ya. Kemudian hormat pada lawan dan ofisial. Nah, ini hormat pada lawan, ya, lawan main dan ofisialnya. Ofisial ini adalah yang menyelenggarakan olahraga. Nah, kemudian yang ketiga, hormat pada kemenangan dan kekalahan. Tentunya ketika kita menang, kita juga harus respect. Walaupun kita kalah, kita juga harus respect. Kita tidak boleh gerasa gerusu di tempat orang. Nah, kemudian yaitu praktik dalam aktivitas sehari-hari.
Setelah praktik dalam aktivitas olahraga, kemudian praktik dalam aktivitas sehari-hari. Nah, yang pertama hormat pada orang lain. Kemudian yang kedua hormat pada hak milik orang lain. Jadi orang yang sudah memiliki hak itu tidak boleh kita curangi. Nah, tentunya yang ketiga adalah hormat pada lingkungan dan dirinya. Ya, tentunya ini kita tidak boleh membuang sampah secara sembarangan. Itu contohnya. Kemudian yang tanggung jawab. Pertama, kesiapan diri melakukan sesuatu disiplin dalam latihan dan bertanding. Tentunya kita harus bertanggung jawab ketika kita ada pertandingan. Kita harus menyiapkan diri, tentunya kita olahraga. Dan tentunya berlatih secara tekun supaya nantinya ketika olahraga kita bisa menang. Nah, kemudian kooperatif dengan sesama pemain. Jadi kita tidak boleh juga berkelahi maupun bertengkar antar sesama pemain. Nah, kemudian praktiknya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah memenuhi kewajiban, kemudian kita harus dapat dipercaya, dan tentunya kita bisa mengendalikan diri. Kemudian peduli, itu pertama untuk aktivitas olahraga yaitu membantu teman agar bermain baik. Jadi kita tidak boleh menggurui teman untuk bermain curang. Kita harus menggurui teman kita untuk selalu berbuat baik. Nah, kemudian yang kedua itu membantu teman yang bermasalah. Nah, maksudnya di sini yang bermasalah bisa saja jatuh maupun luka. Nah, kita harus peduli untuk membantunya. Kemudian yang ketiga, murah pujian dan kikir kritik. Maksudnya kita harus selalu memuji teman kita dan upayakan kita jarang-jarang mengkritik. Nah, kemudian yang keempat, bermain untuk tim bukan diri sendiri. Jadi, ketika kita bertanding, kita harus membawa kepentingan tim, bukan kepentingan diri sendiri. Ya, itu yang harus kita pahami. Nah, kemudian praktik dalam aktivitas sehari-hari, yang pertama itu menaruh empati. Ini maksudnya menaruh empati, menaruh kepedulian terhadap orang lain. Kemudian pemaaf, kemudian ketiga mendahulukan kepentingan lebih besar. Kemudian selanjutnya jujur. Itu yang pertama, patuh pada aturan main. Kemudian loyal pada tim. Nah, kemudian yang ketiga mengakui kesalahan. Tentunya kita harus mengakui kesalahan ketika kita berbuat curang, kita harus jujur. Ya, itu yang dimaksud di dalam praktiknya aktivitas olahraga. Kemudian yang pertama untuk aktivitas sehari-hari itu memiliki integritas. Kemudian yang kedua terpercaya melakukan sesuatu dengan baik. Nah, kemudian yang terakhir fair, ini adil ya. Nah, yang pertama adil pada semua pemain termasuk yang berbeda, kemudian memberikan kesempatan kepada pemain lain. Kemudian untuk aktivitas sehari-harinya itu tentunya kita harus adil mengikuti aturan. Kemudian toleransi pada orang lain. Kemudian kesediaan berbagi. Kemudian keempat tidak mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Nah, ini yang sangat termasuk perbuatan yang tercela, yaitu mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Nah, itu tentunya anak sekalian indikator nilai olahraga yang harus kita pahami bersama. Nah, baik, tentunya kita belajar lagi ya, tambah. Pada aktivitas olahraga, kamu dapat membiasakan perilaku terpuji. Bagaimana caranya? Misalnya, saat ada teman yang mengalami cedera, misalkan luka ya, maupun luka lutut maupun yang lainnya, kita dapat segera menolongnya. Perilaku menolong teman yang mengalami musibah adalah perilaku terpuji. Tentunya perilaku terpuji memberi manfaat besar bagi teman yang ditolong. Kemudian siswa yang menolong juga merasa bahagia karena memberi manfaat kepada temannya. Nah, kemudian selain menolong atau peduli terhadap teman, dalam aktivitas olahraga diperlukan sportivitas ini ya, kejujuran, adil ya, kejujuran, disiplin, kerjasama, tanggung jawab, saling menghormati, percaya diri, santun, dan rendah hati. Ini yang tadi kita bahas di indikator nilai olahraga. Kemudian sikap sportif mencerminkan kejujuran terhadap lawan, artinya kita tidak mencurangi atau mencelakakan lawan kita. Dan tentunya dalam pertandingan olahraga kita harus bersikap sportif. Nah, kemudian yang ketiga itu perilaku terpuji dalam aktivitas bermain. Nah, amatilah perilaku teman-temanmu saat bermain bersama di lingkungan sekitar. Nah, bagaimana perilaku teman-temanmu tersebut? Apakah teman-temanmu sudah menerapkan perilaku terpuji? Nah, kita bisa mencatat di hasil pengamatan pada kertas. Kemudian bandingkan dengan pengamatan teman kita yang lain. Jelaskan hasil pengamatan kepada guru secara santun. Nah,
Nah, tentunya dalam aktivitas bermain kita belajar mengenai keadilan. Tentunya kita harus adil, menaati aturan ya. Jadi sebelum kita melaksanakan permainan, tentunya ada namanya aturan bermain dan bersikap kesatria atau kita tidak boleh curang. Misalnya, saat kamu bermain gobak sodor atau benteng-bentengan seperti yang ada di bawah, permainan ini membantu berpikir strategis, menolong teman kelompok dalam sergapan kelompok lawan dan membantu kelompok memenangi permainan ini, memerlukan kerjasama, kekompakan, dan kecerdasan berpikir. Nah, sikap menolong teman merupakan perilaku terpuji yang memberi manfaat bagi teman-teman. Tentunya anak sekalian, intinya kita harus berperilaku terpuji. Nah, seperti itu materi kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Jika belum mengerti, silakan amati kembali videonya, dan tentunya ini materinya sangat padat, jadi kita harus mengamati kembali. Baik, demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul-betul.